Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel National Electronic. Jadi hari ini kita mau membahas aplikasi Panasonic Comfort Cloud ini sebenarnya apa aja sih fiturnya gitu ya guys ya. Kita akan coba satu-satu nanti fitur-fiturnya apa aja, apa yang bisa dilakukan di AC ini ya guys ya. Oke, kita akan mulai sekarang guys ya. Sekarang tampilan awalnya seperti ini, kondisi AC sedang mati. Ini ada temperatur di ruangan ya, di ruangan 26 derajat saat ini, gitu ya. Kondisi AC mati. Kalau kita mau nyalain AC-nya, cuma tinggal pencet tombol yang sebelah sini guys. Ini saya pencet ya guys ya. Klik. Nah, on. Ya, AC-nya nyala. Oke, ini mode fan, bukan mode cool. Kalau mau mode cool, pencet yang sebelah sini guys. Kelihatan ya? Klik. Nah, ini mode cool. Oke. Oke, ini sekarang AC menyala. Kondisi standar Nano EX-nya akan selalu menyala mengikuti AC guys. Ya. Ini Nano EX-nya akan selalu menyala. Oke. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Jadi dari sini kita bisa atur suhu guys. Ada dua cara. Saya kasih contoh ya guys ya. Jadi ini bisa digeser nih tuh. Misalnya bikin 24 derajat lepas. Nanti akan ada tulisan sending message. Iya, sending setting. Oke, jadi sekarang suhunya AC-nya adalah 24 derajat. Ya, kita ngejar suhu 24 derajat. Oke. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan di aplikasi Comfort Cloud ini, guys? Yang pertama, kita bisa atur kecepatan kipas di sebelah sini, guys. Nah, ini kita bisa atur kecepatan fan, mau turun, mau naik, bisa juga auto. Oke. Ini kalau kita kecilin misalnya fan-nya. Oke, kita pencet oke. Nanti dia punya fan akan jadi pelan anginnya guys. Ini sending setting ya. Ya ini mungkin nggak kedengeran ya guys, cuman ini anginnya jadi pelan. Kalau tadi kan kenceng ya guys ya. Itu yang pertama yang bisa diatur. Yang kedua, arah sirip juga bisa kita atur guys. Di sebelah sini ya guys ya. Yang tengah ini untuk atur sirip naik turun. Saat ini kondisinya auto. Ya, kita bisa atur juga naik turun. Oke, satu lagi guys, yang bisa diatur swing kanan kiri. Nah, ini bisa kita atur juga mau ke kiri, mau ke kanan atau auto kanan kiri. Saat ini kondisinya auto naik turun. Kanan kirinya guys ya. Oke. Kemudian ada apa lagi sih yang bisa kita atur? Yang bisa kita atur timer guys. Kalau kita pencet sebelah sini, nah ini timer kita bisa atur nyala matinya selama 7 hari ke depan. Contoh, hari Senin kita mau, nah saya timer nih, misalnya kita mau nyala jam 6 sore. Oke, kita pencet oke ya. Kemudian ini menyala, maunya kondisinya suhu berapa nih? Misalnya kita mau pada saat nyala suhunya 20. Misalnya gitu, oke. Nah, oke. Kalau sudah diatur seperti ini, kita pencet confirm guys. Klik. Nah, jadi nanti pada hari Senin jam 6 sore AC akan menyala dengan suhu 20,5 derajat. Oke, terus bisa dimatiin nggak? Bisa dong. Nah, misalnya jam 6 pagi, gitu ya. Oke, kondisinya off, mati ya guys ya. Oke, confirm nih guys. Ini di hari Senin. Tinggal pencet next untuk hari-hari selanjutnya. Bisa diatur. Jadi nggak perlu lagi pencet-pencet di remote. Bisa langsung melalui aplikasi. Itu yang pertama ya guys ya. Ini bisa di copy juga guys kalau males guys. Misalnya dari hari Senin kita tinggal copy ke hari Selasa, Rabu dan selanjutnya. Apalagi yang bisa diatur? Mode quiet guys. Mode quiet ya. Di sebelah sini ada kelihatan ya tulisannya ya. Kalau ini kita pencet ya. Ini anginnya akan sangat pelan. Jadi kalau di mic nggak kedengeran sih ya. Ini sih ya pokoknya ya memang AC-nya sunyi guys ya. Kalau pakai mode quiet cuman 19 desibel. Which is sunyi sekali. Jadi tidak mengganggu orang tidur gitu ya guys ya, tapi tetap dingin ruangannya ya guys ya. Ini kalau kita matiin nanti dia jadi tambah kenceng lagi gitu ya guys ya. Kemudian ada fitur lagi namanya statistik guys. Ini sebelah sini ya guys ya. Statistik. Nah, ini kita bisa lihat konsumsi energinya AC ini ya. Jadi satu hari dia pakai berapa kilowatt, berapa kWh, semalaman pakai berapa kWh, saat ini pakai berapa gitu ya. Ini karena ini nggak ada freonnya ya. Oh, nggak ada freonnya ya. Ini kan unit contoh ya guys. Jadi ini nggak ada freonnya guys. Jadi ya pakai listriknya kecil sekali sih. Maksudnya nggak kedetek ya guys. Karena ini memang tidak ada freonnya. Cuman kita bisa hitung nih guys. Misalnya satu hari dia pakai misalnya 5 kWh semalaman nih. Kita mau tahu nih AC kita bayar berapa ya per hari ya kita pakai AC ya. Misalnya angkanya nanti 5 kWh. Nah 5 kWh kalau listrik kita
misalnya sekarang 1 kWh 1600 misalnya gitu kan, dikali aja 1600 dikali 5 gitu. Nah, itulah yang kita bayarkan ke PLN. Konsumsi listrik AC-nya berapa kita bayar gitu ya guys ya. Oke, kemudian yang bukan yang paling penting sih, ada satu hal lagi yang paling penting nih. Ini ya guys ya, yang di sini ada tulisan I. Ini kalau kita pencet ya guys, I. Nah, tulisannya di sini I Auto X. Oke, I Auto X ini fitur unggulannya AC ini ya. Jadi dia akan mengejar suhu seperti biasa dengan fan-nya kenceng supaya cepat dingin. Plus di mode I Auto X ini dia bisa mengatur kelembapan. Oke, jadi kelembapan yang disarankan oleh WHO dan oleh BMKG Indonesia adalah antara 40 sampai 60%. Begitu dia AC-nya mendeteksi ruangan kelembapannya di atas 60%, dia akan seperti jadi mode dry. Dia akan menurunkan kelembapan guys, sampai di rentang 40 sampai 50% kelembapannya, ya, gitu. Jadi kalau udah sampai mendekati 40, dia akan mati sendiri, kayak mode dry-nya itu guys ya, gitu. Nah ini Auto X-nya nyala ya guys. Warnanya orange nih di sini nih, gitu ya guys ya, gitu. Jadi ini AC memang keren sekali sih guys. Kemudian ada satu hal lagi ya guys ya. Nah nih, ini kan ada mode dry guys, lihat ya. Jadi kalau kita pakai I Auto X ini, ya, kalau kita nyalakan I Auto X ini, AC-nya basically bisa berpindah-pindah mode sendiri guys, dari cool ke dry, menyesuaikan dengan kelembapan yang sehat bagi user di dalam ruangan, gitu ya guys ya. Jadi memang AC-nya keren banget nih guys. Tapi fitur untuk mengatur kelembapan ini cuman bisa nyala otomatis, nggak bisa diatur manual otomatis dengan menyalakan mode I Auto X. Kalau di mode yang lain fitur menjaga kelembapannya nggak ada, cuman aktif pada saat kita menggunakan mode I Auto X, gitu guys ya. Jadi udah jelas ya guys. Jadi ada satu fitur lagi, ini namanya Nano IX ya guys. Jadi ini sebenarnya bukan untuk mematikan atau menyalakan Nano IX-nya. Nano IX-nya itu akan selalu aktif atau selalu aktif. Nah, kalau pakai mode yang ini, AC-nya mati, tapi Nano IX-nya jalan. Jadi kompresornya tidak bekerja, hanya fan indoor-nya unit yang bekerja, yang menyebarkan nano-nano ke dalam ke seluruh ruangan untuk membersihkan ruangan dari debu, dari virus, dari bakteri, gitu ya guys ya. Nano IX itu bahkan bisa menghambat pertumbuhan jamur di permukaan kasur, sofa atau baju bahkan guys. Dan ini Nano IX ini sangat bagus untuk rambut, untuk kulit, untuk melembabkan ya guys ya. Karena dia kan ionnya OH radikal ya. Ionnya itu mengandung air gitu maksudnya ya. Gitu ya guys ya. Kita kasih contoh ya guys. Kalau kita pencet Nano IX ini. Nah, ini kan sekarang sebentar ya. Nah, ini oh iya, Auto X-nya mati ya. Ini kalau kita matiin ya. Ini AC-nya mati guys. Harusnya. Nah, AC-nya mati ya. Gitu maksudnya. Kalau kita on-nya, ini mati ya, AC-nya kondisi mati ya, kondisi mati nih, ini flap-nya nutup nih. Nah, ini kalau saya nyalain nih, tunggu ya, oke ini mati. Kalau saya nyalain di mode Nano IX ya, ini kita pencet ya. Nah, ini harusnya AC-nya akan menyala, iya, tapi kompresor tidak bekerja. Jadi ini cuman fan doang ngebersihin ruangan. Jadi ini AC-nya jadi air purifier, ya. Kalau dengan kondisi seperti ini tarik listriknya sangat kecil kok guys, gitu. Nggak sampai 100 watt pasti, paling cuma 50-an. Nggak sampai 50 lah, basically cuma fan indoor dan Nano IX. Nano IX itu modul dalam sini guys. Kalau bisa kelihatan ya guys, ini nih. Kelihatan nggak guys? Ya ini ya. Ini itu modul Nano IX di sebelah sini guys. Ya, dia akan ngeluarin ion-ion dan ini generasi kedua ya. Yang di seri XPU sama di seri XN itu generasi pertama. Di PN juga ya, itu Nano IX-nya generasi pertama. Yang di sini Nano IX-nya generasi kedua. Bentuknya sudah lebih besar dibanding yang pertama dan jumlah ion yang dikeluarkan sampai 9,6 triliun per detik. 2 kali lebih banyak dibanding yang di seri XPU, XN dan PN. Gitu ya guys ya. Jadi ini memang canggih lah AC-nya ya. Oke. Nah, ini kan sekarang kita lihat ya guys di mode Nano IX. Kalau kita mencet mode cool, baru nanti dia ada suhunya yang menandakan kalau kompresornya bekerja, mengejar suhu yang diinginkan ya. Coba kita mencet mode cool ya. Klik. Nah, baru ada suhunya, temperaturnya. Ini ingat ya guys, ini bukan temperatur ruangan. Ini temperatur yang kita mau AC-nya supaya bisa mencapai suhu segitu. Ya. Jadi suhu remote, ini kan basically suhu remote ya. Suhu remote sama suhu temperatur ruangan itu belum tentu sama. Ya, belum tentu sama gitu ya. Makanya kalau pakai AC, terutama AC inverter, supaya hemat listrik, jangan set suhu terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, AC-nya nggak mampu mencapai suhunya, buatnya nggak turun-turun.
Itulah kenapa kalau pakai AC inverter sebenarnya kalau kegedean PK lebih bagus dibanding kekecilan PK. Gitu ya guys ya. Jadi ya kurang lebih segini aja dulu videonya. Kita akan coba matiin lagi AC-nya ya, membuktikan kalau AC bisa dimatiin dari aplikasi CoverCloud ya guys. Kita bikin off. Oke, setting dia akan mati. Oke. Nah, ini kan kebetulan kita kondisinya dekat nih guys. Sebenarnya selama kita terkoneksi ke dalam ke internet, AC-nya juga koneksi ke internet, sebenarnya dari mana aja kita bisa nyalain dan matiin AC-nya guys. Gitu. Jadi tadi kan kita kan tablet ini dan AC ini kan terkonek di WiFi yang sama, ya kan? Ini cuma untuk proses pairing. Setelah itu kita dari luar pun tetap bisa matiin dan nyalain AC-nya. Dari mana aja. Yang penting handphonenya koneksi internet dan AC-nya juga koneksi internet, gitu ya, ke WiFi rumah, gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu dulu videonya. Kalau mau beli AC-nya jangan lupa bisa beli di toko kami. Nanti akan ada di deskripsi keterangannya, Google Map-nya, nomor telepon WA-nya semua akan ada. Jangan lupa AC ini juga masih ada promo di Tokopedia ya, potongannya 750.000 ya guys ya. Gitu. Jadi jangan lupa belinya sama toko kita Nasional Maju Selaras di Tokopedia ya guys ya. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu buat kalian yang membeli AC XU XKP ini tapi bingung caranya gimana ya untuk mengkoneksi ke aplikasi CoverCloud gitu ya guys ya. Jadi terima kasih banget udah mau dengerin. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.